Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas masih di seputar rukun iman yang kelima tentang percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, yang hari kiamat itu di dalam ajaran agama kita dibagi ke dalam dua bagian. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat kubra insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang sekarang masih kita bahas adalah kiamat sughra. Kiamat sughra itu adalah al-maut. Nah, al-maut ini adalah sesuatu yang penting untuk kita imani. Sesuatu yang penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Di dalam konsep Islam, kematian ini dijelaskan secara detail, secara rinci dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam kematian itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang kemarin kita sudah bahas adalah tentang sakaratul maut. Sakarat. Sakarat itu artinya seseorang berada di dalam kemabukan, tidak sadar apa yang terjadi saat itu. Sakaratul maut itu adalah satu proses di mana ruh keluar dari jasad. Kalau ditanya seperti apa ruh, maka kita nggak bisa berkomentar. Ruh itu seperti apa, bentuknya seperti apa, itu tidak ada informasi. Karena itu maka ketika Nabi ditanya tentang ruh, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Persoalan ruh itu adalah persoalan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian diberikan ilmu itu cuma sedikit. Karena itu maka tidak ada satupun yang bisa membahas, menjelaskan secara memuaskan tentang ruh. Tetapi ruh itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Ketika kita meninggal, ruh itu terlepas dari jasad kita. Maka yang menggerakkan badan kita ini adalah ruh. Kalau ruhnya sudah keluar, maka selesailah. Itu disebut dengan kiamat sughra. Anda memasuki yang disebut dengan kiamat kecil. Kenapa? Karena disitulah akan muncul nanti kiamat besar. Disitulah Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan pada saat di dunia. Nah, pertanyaannya adalah ketika seseorang ruhnya keluar dari jasadnya, kemana ruh itu pergi? Ini pertanyaan. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita bahas supaya kita bisa mempersiapkan diri kita nanti ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika orang menghadapi sakaratul maut, maka para malaikat, ada malaikat rahmat dan malaikat adab itu udah siap-siap aja tuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu nanti ruh yang sudah keluar
itu nanti akan dipegang oleh 2 malaikat yang akan mengantarkan ke langit. Siap tuh dipegang. Rohnya itu ada 2 model. Ada rohnya orang mukmin, orang soleh. Ada rohnya orang kafir, orang fasik, orang fajir, munafik. Karena manusia itu tingkatannya banyak. Pada saat ketika keluar roh dari jasad mereka, maka ada 2 malaikat yang akan memegang rohnya. Yang pertama, rohnya orang-orang mukmin. Kalau yang keluar adalah rohnya orang mukmin, maka sudah dipersiapkan kain sutra yang terbuat dari surga, lalu kemudian wangi sekali, dibawa tuh ruh tuh. Kemana ruh itu dibawa? Roh itu dibawa ke atas tuh Pak, ke langit pertama. Pada saat ketika berada di langit pertama, malaikat itu meminta izin supaya dibuka tuh pintu langit untuk dibawa rohnya ini. Maka kemudian para malaikat penjaga pintu langit lalu berkata, roh siapa ini yang wangi banget nih? Baunya wangi, harum, melebihi minyak kasturi. Malaikat yang mengantarkan roh mengatakan, rohnya si Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang dia sebutkan. Maka kemudian dibukakanlah pintu langit, naik ke langit kedua, begitu seterusnya sampai ke langit ke-7 tuh Pak. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, tempatkan orang ini catatan-catatannya di Illiyin. Makanya dalam Al-Quran ada itu istilah, wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Illiyin, tempat di mana catatan-catatan kebaikan orang taruh situ di tempat itu. Tuh. Nah, saat setelah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ruhnya itu lalu diturunkan kembali. Kemana? Ke dunia. Kapan ruh itu pergi? Ruh itu pergi pada saat ketika seseorang jenazahnya lagi diurus tuh. Yang pertama diapakan dulu? Apa jenazahnya diapakan? Dimandikan. Itu kan ruhnya keluar tuh. Itu perjalanannya sampai di atas tuh. Setelah dimandikan, dikafankan. Nah, pada saat ketika dikafankan, ini ada satu hadis riwayat. Maka kemudian ruhnya orang itu pada saat ketika setelah dikafankan itu dibawa itu, diusung. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi ini saya screenshot ya. Di sini ada di Rawa Al-Hafiz Abu Nuaim radhiyallahu anhu. Imam Al-Hafiz Abu Nuaim, kalau disebut Al-Hafiz ini adalah orang yang hafal hadis sampai 100.000 hadis beserta dengan sanad. Al-Hafiz. Jadi hafiz itu bukan hafizul Quran, tapi orang yang hafal hadis sampai lebih dari 100.000 dengan sanadnya Pak. An ini sampai an Rasulillah. Kita satu saja Pak, dengan sanadnya, hafal nggak Pak? Satu saja hadis. Dengan sanadnya dari sini an sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal nggak satu? Kalau ada sekali 100.000 Pak, satu saja. Dari an ini sampai satu aja kita nggak hafal. Ini 100.000 hadis dengan sanad. Disebut dengan Al-Hafiz. Siapa? Namanya Abu Nuaim. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim, innal malaikata tarfa'ul arwaha hatta tuwaffiqaha baina yadayillahi azza wa jalla. Sesungguhnya para malaikat itu mengangkat ruh hatta tuwaffiqaha, sampai ruh itu diletakkan baina yadayillahi azza wa jalla, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana min ahli sa'adah,
Kalau ruhnya itu adalah ruh dari orang-orang yang ditetapkan sebagai orang yang bahagia, maksudnya ruhnya orang-orang beriman, orang soleh, maka dikatakan siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah. Bawa ruh itu dan perlihatkan tempatnya di surga. Itu ruhnya orang beriman. Fayasiruna biha fil jannah, maka mereka kemudian membawa ruh itu di surga. Ala qadri ma yughassalul mayyit. Batasannya adalah sampai mayit itu dimandikan. Kira-kira berapa lama mayit itu dimandikan? Berapa lama? Hah? Di sini ada yang petugas memandikan mayit. Itu sekitar berapa menit biasanya? 30 menit ya? 30 menit. Misalnya seperti itu, atau 1 jam lah. Fa idza gussila, apabila jenazah sudah dimandikan, wa kuffina, dan sudah dikafankan, ruddat, maka ruh itu dikembalikan. Ruddat ar-ruh, ruh itu dikembalikan, wa udrijat baina kafanihi wa jasadihi, dan ruh itu dimasukkan di antara kain kafan dan badannya. Jadi antara kain kafan dan badannya berarti nggak di dalam badan, antara jasad dan kain kafan. Berarti di mana? Di antara itu. Fa idza humila 'alan na'si, kalau dia kemudian dibawa di atas usungan urung batang, dia dibawa nih Pak, dia ada di situ tuh. Fa innahu yasma'u kalama man takallama bi khair au takallama bi syarrin. Maka dia mendengar perkataan orang yang ngomong baik dan ngomong buruk, dia dengar tuh. Karena ruhnya ada di situ, ngikut. Fa idza wasala ilal musalla, apabila sudah sampai di tempat disolatkan, wasuliya alaihi, lalu kemudian disolatkan, wadufina, lalu kemudian dikuburkan, ruddat fihi ruh, maka ruh itu dikembalikan ke badannya. Wa qa'ada, lalu badan itu yang sudah ada dalam kubur bangun duduk dia. Dza ruhin wa jasad, ruh dan jasadnya bersatu. Wa dakhala alaihil malakani, maka masuklah 2 malaikat. Malaikat siapa itu? Munkar Nakir. Jadi ketika ditanya, ruh itu dikembalikan ke badan. Ruh itu dikembalikan ke badan. Lalu kemudian keduanya bertanya, man rabbuka? Saya kasih jawabannya Pak ya, supaya nanti hafal kan. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Itu pertanyaannya itu gampang. Kalau saya berikan pertanyaan ini sekarang, semuanya lulus. Pasti itu dapat nilai 100. Tapi pada saat ketika di hadapan malaikat Munkar dan Nakir, tergantung amal Anda. Kalau amalnya baik, selesai. Kalau selamat di alam kubur, selamat sudah dia. Makanya Utsman bin Affan itu ketika berada di kuburan, dia menangis. Kalau dibicarakan tentang persoalan alam akhirat, dia nggak menangis. Sampai kemudian sahabat bertanya, ya Utsman, kenapa engkau pada saat ketika berada di kuburan kau menangis? Sementara ketika dibacakan, diceritakan tentang neraka, kau tidak menangis. Apa kata Umar? Kata Umar dengan mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa kubur ini adalah awwalu manazilil akhirah. Yang pertama kali tempat akhirat itu kubur pertama. Fa in naja faqad naja. Kalau dia selamat dari kubur, naja dia selamat. Tapi kalau dia tidak selamat, itulah yang terbesar musibah yang didapati orang-orang yang berada di alam kubur. Kalau dia bermasalah, maka di kuburnya bermasalah, di akhirnya bermasalah. Itu yang perlu dipahami. Maka ruh itu, dia dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika apa? Ketika jenazah kita sedang dimandikan. Lalu kemudian dikafankan. Setelah dikafankan, lalu kemudian ruh itu dimasukkan di antara jasad dan kafan. Kemudian dibawa, disolatkan. Pas ketika dikuburkan, ruh itu dikembalikan ke jasad. Maka yang berdiri adalah jasad dan ruh. Ditanya setelah itu yang disiksa adalah ruhnya. Kenapa? Karena jasadnya hancur. Tapi ada ulama mengatakan jasadnya juga. Kalau jasadnya yang disiksa,
kalau jasad itu kemudian hancur, lalu apalagi yang disiksa? Maka kata para ulama, yang disiksa itu adalah ruhnya. Karena ruh itu bisa merasakan apa yang dirasakan ketika seorang manusia itu hidup. Jadi kalau kita makan nih Pak, kalau di alam dunia ini, alam yang paling dominan itu adalah jasad, bukan ruh. Ruh menggerakkan jasad. Tapi nanti pada saat alam barzah, ruh yang dominan. Alam ruh, maka disebut alam arwah. Nanti ketika dibangkitkan kembali kita pada hari kiamat, ruh wal jasad, yang dominan dua-duanya, yang disiksa dua-duanya tuh. Kalau di alam kubur, alam barzah, yang disiksa apanya? Rohnya. Nanti di akhirat kalau orang itu adalah orang yang tidak baik, yang disiksa adalah ruh wal jasad. Bisa dipahami Pak ya? Ini bertahu nih. Karena kita nggak tahu nih kalau nggak ada informasi seperti ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian amalnya buruk? Amalnya buruk Pak. Apa yang terjadi? Sebentar. Jadi ketika orang itu amalnya buruk Pak, itu yang bawa itu malaikat. Dia bawa itu malaikat sampai ke langit ke pertama. Minta dibukakan pintu. Minta dibukakan pintu. Nah, pada saat ketika minta dibukakan pintu, malaikat penjaga langit pertama itu mengatakan, ruhnya siapa ini? Baunya enggak enak sama sekali. Baunya busuk. Lalu dikatakan, ruhnya si Fulan bin Fulan. Kemudian apa? Ditolak Pak. Pintu langit enggak dibuka. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah Al-A'raf ayat 40 tuh. Nanti bisa dibaca Pak. Apa? Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Nanti dibaca tuh ayatnya. Al-A'raf 40. Apa artinya? Innal ladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah, wastakbaru anha, dan sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit enggak dibuka buat dia Pak. Makanya kalau kita doa itu pada saat ketika kita sholat apa? Janazah, setelah sholat janazah, Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Betul enggak itu Pak? Ada enggak Pak doanya gitu? Ya Allah, bukakan pintu-pintu langit buat rohnya itu. Itu doanya itu ada. Misalnya habis sholat janazah nih, kan selesai nih. Kemudian imam itu lalu baca doa lagi itu buat dia. Pernah dengar nggak ada doanya? Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu langit buat ruhnya orang ini. Kenapa? Karena ruh berjalan tuh. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang zalim sama orang lain, maka kata Allah, pintu langit nggak dibuka buat dia. Pintu langit tidak dibuka untuknya. Apa yang terjadi? Ruh itu dilempar Pak. Ruhnya itu dilempar. Dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Plum. Kembali ke jasadnya itu. Sampai kemudian datang malaikat munkar dan nakir menanyakan kepada roh itu. Kalau kita baca surat, saya lupa suratnya itu, ada ayatnya itu, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i, barang siapa yang musyrik kepada Allah, orang-orang kafir, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, kharra minas sama'. Fatahtafuhu tayru, lalu kemudian jatuhnya dia disambar oleh burung tuh. Au tahwi bihrihu, atau dibawa oleh angin, rih fi makanin saik, sampai tempat yang terjauh. Maka orang ini, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, maka kata Allah, tempatkan dia di sijin. Wa ma adraka ma sijin.
tempat sijin, tempat yang terburuk itu. Nah, pada saat ketika dilempar tuh dari langit masuk ke jasad tuh, malaikat Munkar dan Nakir kemudian bertanya. Tidak bisa dia jawab. Ketika dia tidak bisa menjawabnya, maka pada saat itu pula itulah musibah terbesar yang dia alami nanti. Kalau dikubur dia tidak selamat, apalagi di akhirat. Maka kita mumpung masih diberikan hidup, perbanyak kebaikan. Mumpung kita nggak tahu nih kapan kita meninggal. Mungkin sekarang sehat, tapi tiba-tiba tuh besok udah nggak ada. Kita nggak tahu. Makanya kematian itu misteri. Nggak ada satupun yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Bahkan tempatnya mati dia nggak tahu. Kenapa? Karena misteri. Memang Allah kasih misteri ini. Supaya apa? Fastabiqul khairat. Anda perbanyak kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun lakukan. Ini investasi akhirat. Supaya kita ketika berada di alam kubur, kita selamat, Pak. Nanti kita akan ceritakan apa yang terjadi di alam kubur. Maka kata Ibnul Qayyim kesimpulannya, ruh itu terbagi ke dalam dua. Ada ruh yang mendapat siksa, ada ruh yang mendapatkan kenikmatan. Kata Ibnul Qayyim. Orang-orang beriman, insya Allah itu akan mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah janji. Dalam surat Ibrahim itu, yusabbitullahu lilladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nanti dicek tuh ayatnya karena saya agak lupa juga tuh. Yang di dalam ayat tersebut dikatakan Allah akan meneguhkan siapa? Orang-orang beriman bil qawli tsabit dengan perkataan yang kokoh. Apa itu perkataan yang kokoh? La ilaha illallah. Makanya orang-orang beriman, Pak, insya Allah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting bagi kita istiqomah aja. Misalnya kita sholat istiqomah, kita puasa istiqomah, melakukan kebaikan istiqomah saja, sambil minta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, berarti dia beriman. Tsumma istaqamu, kemudian dia tetap iman, enggak goyang, dikasih Indomie enggak murtad, tetap istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, turun nanti malaikat tuh. Pada saat ketika dia berada dalam sakaratul maut, turun dia, bantu. Apa yang dikatakan? Dia bisiki. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar yang baik buat dia, surga yang dijanjikan Allah kepada orang itu. Makanya nggak usah khawatir, Pak. Kita yang penting istiqomah aja nih jalan. Sholat laksanain. Jangan kendur. Ngaji tetap. Meskipun ngantuk-ngantuk di belakang tuh tetap. Ngalasin lagi. Tapi istiqomah, langsung bangun Pak di belakang. Memang hebat juga kalau kita bilangnya. Tapi tetap, karena ngantuk tidur dapat 1 poin. Tapi kalau di rumah nggak dapat. Dengerin 2 poin, dicatat 3 poin. Pas pulang diberikan kepada anak istrinya, diceritakan. Penting, Pak. Jadi kalau dapat ilmu tuh ceritain lagi ke anak istri, ajarin. Tadi saya dapat ilmu gini nih, gini ente nih diajarin. Jadi istri dapat tuh. Jadi ilmu tuh berkah, itu namanya berkah ilmu. Menyebar. Nanti istrinya cerita sama tetangganya. Tadi saya diberitahu suami saya. Cerita, tetangganya nanti beritahu ke anaknya, jadi menyebar tuh. Di bapak juga dapat pahala, kenapa? Menyebarkan ilmu. Itu penting tuh. Maka dicatat. Ada yang bawa buku nggak? Nggak ada yang catat kan? Hafal, hebat amalannya. Memorinya bagus. Nah, sekarang kita masuk nih ke satu pembahasan yang penting. Barzakh. Karena ketika ruh keluar dari jasad, maka dia masuk alam kedua, yaitu alam ruh, alam barzakh.
Kita sebut jangan alam ruh, alam barzah. Karena kalau alam ruh sebelum kita hidup, itu alam ruh. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita berada di alam arwah. Pas kemudian di dunia, berada di alam dunia, manusia. Ketika meninggal, berada di alam barzah. Alam dunia, alam untuk investasi. Alam barzah, alam transit untuk sampai akhirat. Alam akhirat, alam memetik hasil. Nah, alam barzah ini transit nih. Seperti kita kalau mau pergi ke satu tempat tertentu, kan nggak langsung berangkat. Ada tempat penungguan. Sholatul intidhar. Ada tempat, ada ruang nunggu tuh. Kira-kira di bandara ada ruang nunggu nggak, Pak? Ada nggak? Ada. Itu namanya alam barzah itu. Ruang nunggu tuh. Nah, yang menunggu masing-masing beda tuh. Kalau kita berada di bandara, ada yang nunggu sambil minum kopi. Yang VIP itu dapat ruang sendiri tuh. Kalau Anda misalnya pelanggan Garuda ini, Garuda, kemudian ada kartu anggota yang spesial, itu dapat ruang, Pak. Kopi gratis, makan gratis. Tapi kalau ekonomi bersama yang lain tuh. Ada ini macam-macam perlakuannya. Sama ketika Anda berada di alam barzah, perlakuannya beda-beda. Apa itu barzah? Barzah itu adalah penghalang. Tidak dapat melihat dan tidak dapat kembali ketika udah masuk. Penghalang. Kalau Anda sudah masuk ke alam itu, nggak bisa kembali lagi. Makanya nggak ada istilah itu ruh gentayangan, nggak ada, Pak. Arwah gentayangan tuh, nggak ada arwah gentayangan. Arwah itu di alam barzah, nggak mungkin dia muncul. Kalaupun ada yang seperti, wah saya ngelihat ruhnya si fulan ini dalam keadaan sadar, itu jin, Pak. Bisa jadi jin yang menyerupai wajah manusia, kemudian menyebarkan sesuatu yang bisa menyesatkan kita. Makanya film-film dulu itu menyesatkan itu. Karena menginformasikan sesuatu itu sebenarnya tidak ada dasarnya. Misalnya arwah si A gentayangan, tidak mungkin. Karena ruh itu berada gentayangannya di alam barzah, bukan di alam dunia. Nah, kalau saya bayangkan istilah penghalang dalam bahasa Arab itu ada istilahnya hijab, satir, barzah. Kalau hijab, Anda nggak, yang di sana, ini hijab nih, yang di sini nggak bisa ngelihat, yang di sini nggak bisa ngelihat, itu hijab. Kalau satir, kita bisa ngelihat ada penghalang tuh, satir. Tapi kalau barzah, yang di dalam bisa ngelihat keluar, yang di luar nggak bisa ngelihat ke dalam, itu barzah. Makanya orang-orang yang berada di alam barzah bisa ngelihat kita di dunia. Tapi kita nggak bisa ngelihat mereka yang di alam barzah. Makanya ketika Anda masuk ke pekuburan, Pak. Rasulullah ngajari kita adabnya. Apa adabnya? Anda kalau masuk kuburan ngucapin salam dong. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa itu bacanya? Antum lana sabiqun wa nahnu bikum lahikun. Engkau sudah duluan, saya nyusul kami. Nah, kalau kita diajarkan oleh Rasulullah satu ucapan salam kepada sesuatu, berarti sesuatu itu hidup di alamnya, bukan mati, hidup. Kenapa? Karena salam buat orang hidup. Maka mereka menjawab salam kita, dijawab tuh, waalaikumsalam. Kita nggak bisa dengar karena alam kita beda. Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa dengar, Pak. Assalamualaikum. Dijawab al kubur semua itu. Waalaikumsalam. Pulang kita nggak jadi ziarah itu. Jadi itu ada hikmahnya. Mereka bisa dengar, kita nggak bisa dengar. Mereka bisa dengar kita nggak bisa dengar jawab salam mereka. Makanya ada 2 salam yang ada 3 salam yang tidak boleh dijawab. 2 salam tidak boleh dijawab. Yang pertama, salamnya orang sholat. Kalau tahiyat itu kan salam tuh. Assalamualaikum. Jangan di sampingnya. Waalaikumsalam. Jangan. Itu nggak boleh dijawab itu. Yang kedua, apa lagi? Salam orang itu tuh, Pak. Yang di dalam orang-orang yang berada di pekuburan. Nah, sekarang kita bahas nih, alam barzah. Apakah ada dasarnya? Barzah itu ada dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mu'minun itu ada satu ayat.
Kalau tidak salah Al-Mu'minun ayat 100. Itu di dalam ayat itu ada kutipan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka itu ada barzakh. Barzakh itu adalah satu tabir penghalang. Ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan? Sampai hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti alam barzakh itu batasnya sampai hari kiamat. Bagaimana orang yang meninggal zaman Nabi Adam? Ya nunggu sampai hari kiamat. Barzakh. Nah, di alam barzakh itu ciri-cirinya yang pertama, Anda tidak bisa lagi beramal. Karena bukan alam amal ini. Alam beramal itu alam dunia. Maka rugi orang yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak gunakan untuk beramal, rugi, Pak. Satu hari berlalu, tidak ada amalan kebaikan yang dilakukan, rugi itu. Karena umur berkurang. Umur kita itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ini enggak diisi dengan amal kebaikan, rugi. Kita alhamdulillah, hari ini kita isi dengan kebaikan nih. Nanti pas pulang, kita bisa baca Quran. Lalu setelah itu sholat duha. Isi terus kebaikan. Satu hari full isi kebaikan tuh. Besoknya begitu terus. Harus seperti itu. Kenapa? Karena ini alam amal nih. Karena alam amal, jangan sampai Anda tidak beramal sama sekali. Kebaikan apapun itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom pun, maka Allah akan lihat, Allah akan balas. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ini ada satu ayat, nanti bisa dibaca terjemahannya, bisa dibaca tafsirnya. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta, sampai idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada mereka salah seorang dari mereka kematian, apa yang mereka katakan? Dia bilang sama Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, semoga aku bisa melakukan amal soleh terhadap apa yang pernah aku tinggalkan di dunia. Apa kata Allah? Kalla, enggak mungkin, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuma ucapan dia aja, udah enggak ada lagi penyesalan, udah enggak ada lagi sesuatu yang bisa dikembalikan. Dulu waktu di dunia, apa yang Anda lakukan? Ada pengajian, Anda tidak datang. Sholat, Anda tidak sholat. Disuruh puasa, Anda tidak berpuasa. Sekarang sudah tidak lagi penyesalan. Inilah Anda harus terima tuh. Nanti diceritakan oleh Allah, dan ini pasti benar karena Quran. Lalu Allah mengatakan, wa min waraihim, di balik mereka itu ada barzakh, tabir, ila yaumi yub'atsun. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Munafiqun ayat 10. Nanti dicek. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin. Allah perintahkan kita berinfak, Pak. Mumpung Anda di dunia, banyak bersedekah. Kata Allah, infakkan dari rizki yang aku berikan kepada kalian min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian. Sebelum mati, berbanyak sedekah. Kata Allah. Kenapa Allah suruh perbanyak sedekah? Karena Allah cerita di sini, fayaqul, orang-orang yang berada di alam barzah, alam kubur, dia bilang, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tangguhkan sedikit aja, waktuku dikembalikan lagi ke dunia,
ila ajalin qarib, dikit aja. Apa dia bilang? Fa asaddaqa, pasti saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, saya akan jadi orang soleh. Penyesalan, enggak, sudah tidak ada lagi penyesalan di situ, Pak. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa dilakukan. Maka orang-orang yang alam kubur itu mengatakan, kalau saya dikembalikan 1 jam saja ke dunia, saya pasti akan sedekahkan semua harta saya. Kenapa? Yang dikatakan sedekah, bukan sholat, bukan haji, bukan puasa. Kenapa dia nggak bilang, kalau seandainya saya dikembalikan ke dunia sedikit aja, fa usalli, saya akan sholat, atau fa asuma, saya akan puasa, atau fa haj, saya akan haji. Kenapa sedekah? Ada bisa jawab, Pak? Ada bisa jawab? Kenapa sedekah? Karena yang bisa menyelamatkan orang di alam kuburnya itu sedekahnya. Inna sadaqata la tudfi'u min ahlil kubur harroha. Jadi sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur terhadap orang yang menghuni kubur. Nabi mengatakan. Yang kedua, idza mata ibnu Adam, kalau manusia itu meninggal, in qata amalu, maka terputus semuanya tuh amalnya. Cuma 3 yang bermanfaat. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yang 3 ini. Apa? Ilmun yantafi'u bi. Pertama, ilmu. Ngajarin ke orang. Bukan ilmu ini bukan cuma ilmu agama, ilmu yang kebaikan. Masuk agama juga. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Makanya mumpung masih hidup, Pak, kita harus ngajak orang itu, kasih ilmu tuh. Kalau itu dilakuin oleh orang yang diberikan ilmu, kita akan mendapatkan pahala terus-menerus. Saya beri contoh. Saya ngajarkan kepada satu orang anak baca Al-Fatihah yang bagus. Anak itu langsung bisa Al-Fatihah. Maka ketika dia baca, saya dapat pahala terus tuh. Dia baca lagi, saya dapat pahala. Dia sholat 5 waktu baca Al-Fatihah, saya dapat pahala. Anak ini kemudian jadi ustadz, besar jadi ustadz, punya jamaah 20 orang, diajarkan tuh 20 orang tuh, 20 orang baca, si anak ini dapat pahala 20, saya ngajarkan anak ini dapat 1 plus 20, berapa dapatnya tuh? 21. Yang 20 ini nanti ngajarin lagi ke orang tuh Al-Fatihah, 100 orang, dari yang 100 dia baca saya dapat pahala sampai 20 sampai 121. Itu namanya ilmu. Makanya yang disampaikan hari ini Bapak sampaikan kepada yang lain. Maka saya untung. Kenapa saya untung? Karena saya dapat pahala. Bapak sampaikan ke anak, istri, lalu kemudian dia pikirkan, lalu dia sampaikan lagi, pahalanya terus-menerus itu dapat. Itu ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, apa? Waladin saleh, anak soleh yang doain. Makanya kalau punya anak, diajarkan tuh agama, supaya dia doakan orang tuanya. Jangan diajarkan harta terus, hartanya semakin habis, sama orang tuanya kurang ajar. Diajarkan agama, adab, supaya ketika dia besar, Anda sudah meninggal, dia yang kirimkan Fatihah setiap hari, dia akan doa, ya da'ulah, mendoakan terus-menerus. Yang ketiga apa? Sedekah jariah itu. Sedekah yang terus-menerus mengalir, dan itu kata Nabi bisa memadamkan panasnya kuburan terhadap orang yang menghuni kubur tersebut. Maka tidak heran Allah cerita nanti orang di alam barzah, dia akan bilang sama aku, kata Allah, apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, pasti saya akan bersedekah. Maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, yang amalan yang bisa terus-menerus langgeng sampai hari kiamat itu salah satunya adalah sedekah jariah. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud sedekah jariah ini adalah wakaf. Jadi wakaf nih, ini masjid nih, misalnya mau melakukan renovasi. Apa yang mau direnovasi misalnya? Lalu Anda kemudian berikan kepada masjid ini, wakaf saya ini, bilangnya wakaf nih, untuk beli A, B, C, B, dan C. Nah, ketika kemudian digunakan masjid ini untuk membangun dinding ini lalu kemudian menjadi bangunan ini kemudian menjadi masjid, Anda kemudian sholat,
orang banyak yang sholat di sini, maka semua orang yang sholat pahalanya didapat oleh orang yang ngasih wakaf tuh. Makanya beruntung nih yang wakafin tanah ini. Yang wakafin tanah, yang wakafin bangunan sampai terbangun masjid, ini beruntung Pak, dia meninggal terus dia dapat tuh. Mengalir pahalanya terus menerus. Kenapa? Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Terus menerus mengalir pahalanya. Maka itu kalau ada yang membutuhkan dalam bentuk wakaf, beri Pak, meskipun cuma 1.200.000 kasih. Karpet nih misalnya nih. Karpet ini kan wakaf nih. Kasih. Kalau orang kemudian sujud di karpet ini, maka sujud pahala, Anda yang menyiapkan ini dapat pahala terus sampai masjid ini udah nggak ada. Sampai udah nggak ada. Itu yang pertama, alam barzah itu adalah Anda tidak bisa lagi beramal, yang terjadi penyesalan. Yang kedua, dapat menerima kiriman pahala, jadi masih bisa mendapatkan pahala kiriman. Apa? Doa, sedekah. Nabi pernah mengatakan, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawwis. Orang yang meninggal dalam kuburnya seperti orang tenggelam. Al mutagawwis, dia butuh pertolongan. Yantaziru da'watan talhaquhu min abin au umin au akhin au sadiq. Yang dia nunggu tuh doa. Dia nungguin tuh doa. Doanya siapa? Dari bapaknya yang masih hidup, atau ibunya yang masih hidup, atau saudaranya, atau teman-temannya. Fa idza lahiqathu, apabila doa itu dia terima, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya kita diajarkan oleh Allah, doakan orang tua Anda, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah kasih tuh doa, diajarkan oleh Allah, doakan orang tuamu. Kemudian apa? Sedekah. Sedekah itu. Jadi kalau kita nih Pak, misalnya Jumat nih, saya ajarkan nih. Biasanya kalau sedekah berapa Jumat Pak? Tromol lewat. Biasanya berapanya? Biasanya berapa? Lancar aja kan. Goceng ya? Ya, masuk goceng sih. 10.000 lah minimal ya. 10.000. Itu rutinkan Pak, rutin. Meskipun kita kekurangan, rutinkan. Bisa niatkan 10.000. Pada saat ketika Anda masukkan itu uang 10.000, Anda niatkan tuh. Saya sedekah buat orang tua saya yang sudah meninggal, saudara-saudara saya, kerabat saya, dan semua orang-orang beriman. Minal mu'minin wal mu'minat, min ahlil kubur. Masukin. Yang meninggal dapat manfaat, Anda dapat pahala juga. Walayin kosu min ajri syai', tidak dikurangi sedikit pun pahala. Jadi enggak egois. Saya kalau biasanya masukin ke trauma tuh saya niatin semua tuh. Orang tua saya, semua keluarga saya yang sudah meninggal dan orang-orang beriman. Masukin. Dia dapat pahala Pak. Dia nungguin tuh dapat, alhamdulillah dapat kiriman meskipun cuma 10.000 perak enggak apa-apalah. Kiriman 10.000 perak. Tapi jangan lihat 10.000-nya, itu bisa membantu meringankan azab kuburnya. Makanya ada azab kubur yang diringankan. Azab kubur lagi disiksa ini diringankan itu. Kenapa? Ada yang ngirimin Fatihah, ada yang ngirimin tahlilan tuh. Dan setiap hari ada yang tahlilan tuh. Apa yang dibaca? Rabbana taqabbal wa ausil, ya Allah terima dan sampaikan. Sawaba ma qara'nahu, pahala yang kami baca. Apa? Al-Qur'an. Salawat, wa ma shalainahu ala nabiyika Muhammad, wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi misalnya. Tasbih, tahlil, kemudian salawat kita baca, kita hadiahkan, hadiatan minna, sebagai hadiah dari kami. Wasilah sampai. Itu siapa? Kepada Nabi, para sahabat, semuanya dikirimkan tuh. Kemudian orang tua kita, khususun ila arwahi fulan bin fulan, fulan bin fulan tuh kita baca. Itu bermanfaat itu. Kita hadiahkan. Nah ada cerita ini dikutip di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad halaman 208 terbitan Darul Minhaj. Di dalam pasal namanya Hadaya al-Ahya ilal Amwat, hadiah orang yang hidup terhadap yang sudah meninggal. Kitab ini yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang nulis kitab Fathul Mu'in juga. Dia menceritakan, jadi ada ulama itu bermimpi. Dalam mimpinya itu dia lihat banyak orang tiba-tiba bangkit dari kuburan, Pak. Cerita ini populer ini.
Setelah bangkit dari kuburan, tiba-tiba mereka berebutan. Ini yang mimpi ulama. Mimpi ulama itu rubu'un nubuwah, seperempat kenabian. Beda dengan kita, kalau ulama bermimpi itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Di antara mereka yang berebut ada seorang bapak-bapak. Duduk aja, tenang aja dia. Dia nggak bersama yang lain ngerebutin. Lalu kemudian ulama itu dalam mimpinya, dia dekati orang itu, dia tanya, Pak, yang mereka rebutin apa? Mereka sedang merebutkan pahala-pahala yang dikirimkan atau bacaan-bacaan yang dikirimkan orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal. Apa? Tahlil, tasbih, tahmid, qiraatul Quran dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Nggak ngerebutin tuh. Minal mu'minin wal mu'minat. Mereka dapat hadiahnya umum. Jadi paket bansos tuh. Bantuan sosial tuh. Ngerebutin. Ramai kan? Loh kok Bapak nggak ikut? Saya nggak perlu, sudah cukup. Setiap hari saya dapat kiriman. Kiriman khusus, paket khusus. Anak saya tuh setiap hari baca Quran. Setelah baca Quran dihadiahkan. Makanya saya kalau baca Quran, saya hadiahkan tuh. Allahumma rabbana taqabbal wa uthil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan minna wasil. Disebutin tuh nama yang sudah meninggal. Setiap hari saya baca. Karena bermanfaat itu. Lalu kemudian bapak yang ditemui dalam mimpinya disebutin ciri-ciri anaknya. Ternyata anak ini kerja di pasar pembuat kue, penjual kue. Besok paginya setelah bangun, setelah subuh, dia cari tuh. Ternyata ketemu. Ketika ketemu, anak itu sedang baca Quran. Sambil nunggu pelanggan, dia baca Quran. Kalau pelanggan datang, dia berhenti. Kalau pelanggan sudah selesai, dia baca Quran lagi. Jadi nunggunya gitu. Kalau kita enggak kan HP. Status, WA, sana kemari, nyebarin hoax kan. Biasanya nyebarin tuh, dari teman sebarin nih, ada isu-isu ini, sebarin. Itu hati-hati Pak. Anda menyebarkan, kalau itu enggak benar, Anda dapat dosa itu. Jadi lihat dulu, perlu enggak disebarin nih. Nah, ternyata menurut itu sampai. Tidak lama setelah itu orang yang dia mimpikan pada mimpi yang pertama, itu ditemui lagi dalam mimpinya. Ternyata orang itu berebutan lagi dengan yang lain, berebutin tuh. Besok paginya dicari di pasar, ternyata anaknya udah meninggal, udah nggak ada lagi. Nah, dari cerita ulama ini, maka bisa disimpulkan, itu sampai dan bermanfaat. Makanya Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, ya saya apakah bacaan-bacaan Fatihah, Quran, salawat, tahlil, tasbih yang dikirimkan orang yang masih hidup sampai enggak kepada orang meninggal? Apa kata Ibnu Taimiyah? Padahal Ibnu Taimiyah ini adalah tokohnya, rujukan orang-orang yang menentang itu pendapat itu. Sampainya bacaan kepada orang meninggal. Itu rujukannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan wasala sawabuhu ilal mayit, sampai pahalanya kepada yang meninggal. Kenapa para pengikutnya nggak mau ikut dia? Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan sampai pahalanya kepada yang sudah meninggal. Maka ciri alam barzah yang kedua adalah Anda kalau sudah masuk alam barzah masih dapat kiriman pahala. Apalagi kalau kirimannya khusus anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ngirimkan secara khusus. Makanya tradisi masyarakat Betawi itu sebelum bulan puasa itu banyak yang baca arwah tuh, kirimin tuh A, si B, C dan kirimin semua. Tujuannya itu tadi bisa memberikan manfaat, minimal mengurangi siksa kubur. Yang terakhir, yang ada di alam barzah bisa ngelihat alam dunia dan alam akhirat. Jadi kalau ada di alam barzah, kita yang bisa ngelihat dunia, bisa ngelihat akhirat. Kata Imam Syafi'i, para ulama Syafi'i mengatakan orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar tangisan keluarganya dan mengetahui perbuatan yang mereka lakukan. Makanya kita kalau ingin orang tua kita yang sudah meninggal dunia bahagia, kita ya orang baik Pak. Yang meninggal itu senang. Kata Nabi, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nanti tolong diperhatikan. Apa kata Nabi? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal kalian, kata Nabi, itu akan diperlihatkan kepada kaum kerabat kalian dan keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal. Fa in kana khairan, kalau seandainya yang diperlihatkan itu adalah baik, istabsyaru bih. Senang dia.
Wa in kana ghaira dzalik, kata Nabi, kalau seandainya tidak baik, qalu, keluarga-keluarga kalian yang ada di alam kubur, yang mereka orang beriman, yang dapat kenikmatan oleh Allah, dia bilang, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikan mereka, hatta tahdiyahum kama hadaitana, sampai engkau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau memberikan petunjuk pada kami. Makanya kalau kita ingin membuat senang orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Anda harus banyak melakukan kebaikan dan meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan orang tua kalian. Misalnya orang tua itu masa mudanya sering nyantuni anak yatim. Anda ketika orang tua sudah meninggal, lanjutkan. Atau punya majlis taklim. Majlis taklim, Anda sebagai anaknya, cucunya, lanjutkan tuh tradisi. Orang tua Anda itu bisa mendapatkan pahala terus-menerus dan dia senang. Yang berikutnya adalah bisa mengalami kenikmatan nikmat kubur dan siksa kubur. Yang ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yaitu nikmat kubur dan azab kubur. Kan ada tuh film Hidayah. Pernah dengar Pak ya? Dulu di MNC TV itu TPI, itu sering tuh ada film-film siksa kubur. Ada film tentang Hidayah. Hidayah itu maksudnya apa? Ada yang disiksa dengan ular yang matokin dia, ada kuburan menyempit, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan jelaskan tentang nikmat kubur dan juga siksa kubur pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu kita sudah jam 6:02. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.